Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita ya dalam perkuliahan statistika elementer. Meski hanya bisa bertemu dalam layar kaca, semoga tetap bisa mengikuti dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dalam slide yang sudah saya bagikan. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu ukuran data. Ya, ukuran data ini mencakup tiga, ada ukuran letak, ada ukuran pemusatan, dan ada ukuran penyebaran. Nah, di sini kita mulai dari ukuran letak. Apa saja yang akan kita bahas dalam ukuran letak ini? Ya, ini adalah beberapa materi atau beberapa bahasan yang kita diskusikan ya dalam materi ukuran letak. Ada median, ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Nanti yang akan saya paparkan hanya sampai pada desil saja. Baik, ukuran letak. Apa yang dimaksud dengan ukuran letak? Yaitu suatu nilai yang diperoleh berdasarkan letaknya atau posisinya. Artinya letak itu akan menentukan nilainya itu berapa, seperti itu. Nah, kita mulai dengan median ya. Median adalah nilai yang membagi dua bagian sama banyaknya dari sekelompok data yang telah diurutkan ya. Di sini dalam ukuran letak, data yang telah diurutkan ini perlu digarisbawahi ya, karena proses ini tidak terjadi pada ukuran-ukuran yang lain. Ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran datanya tidak harus urut, tapi di ukuran letak, khusus di ukuran letak, datanya wajib diurutkan. Nah, di sini nanti saat ada contoh-contoh, biasanya contoh atau soal-soal itu datanya belum urut. Nah, di sini kita harus mengurutkan dulu. Kadang terlupa ya, sehingga dari data yang ada langsung ditentukan ukuran letaknya, karena akan berbeda nilainya, seperti itu. Nah, di sini median itu adalah ada data yang telah diurutkan, data terkecil sampai data terbesar ya. Anggap saja X1 data terkecil, Xn itu data terbesar. Di sini ME itu letaknya di tengah, di mana membagi dua bagian sama besar ya, 50%, 50%. Nah, selama ini barangkali yang kita pelajari menentukan median itu bagaimana data diurutkan, kemudian kalau datanya ganjil itu dicari tengahnya, begitu ya, maka ketemu medianya. Kemudian kalau datanya genap, maka data yang di genap itu artinya kan yang di tengah-tengah ada dua ya, itu dibagi dua, ditambah dibagi dua, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mencoba dengan pendekatan yang lain ya untuk menentukan nilai median. Nanti coba kalian bisa membandingkan kalau dengan cara yang langsung dan dengan pendekatan ini. Ini semata-mata untuk menambah keilmuan kita ya, menambah referensi, mengerjakan dengan metode yang lain, walaupun nanti kesannya agak sedikit rumit ya. Baik, nah di sini letak median itu ME ya. Jadi ini baru menentukan letaknya ya, belum mediannya. Jadi letak median itu di sini untuk data ganjil, n-nya ganjil, itu letak median adalah data ke x n ditambah 1 dibagi 2. Kalau genap, data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 dibagi 2, dimana n-nya adalah banyaknya responden. Nah, di sini kita punya contoh, dimiliki sampel usia peserta lomba olimpiade sekolah dasar dengan data ini usianya 9 tahun, 12 tahun, 10 tahun, 11 tahun sampai 7 tahun. Di sini tugasnya atau perintahnya adalah menentukan nilai median. Oke, soal nomor 1. Di sini jangan lupa tadi diurutkan datanya ya, diurutkan datanya 7 dari yang paling kecil, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. Ini n-nya berapa, ini n-nya? Banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi banyaknya data atau n-nya sama dengan 9. Tadi saya katakan biasanya kalian bisa menentukan nilai ini dari diambil tengahnya saja. Ini kan ada 9 ya, ini datanya ganjil ya, datanya ganjil. Jadi 1, 2, 3, 4
Ini juga 1 2 3 4. Di sini nah, nilai tengahnya ini ya 9 langsung ya, seperti itu. Nah, coba di sini kita kerjakan dengan pendekatannya tadi, di mana n-nya adalah ganjil, maka letak median adalah data ke n per tambah 1 dibagi 2. Kita hitung data ke n tambah 1 bagi 2. Ini baru letaknya ya, letak mediannya adalah n-nya 9 tambah 1 dibagi 5, 10 bagi 2, 5. Jadi letak median ada dalam data ke-5. Letak median ada dalam data ke-5. Kita lihat mediannya data ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nilai mediannya ini ya. Letaknya di data ke-5, nilainya adalah 9. Ya, jelas ya. Sekarang kita lihat soal nomor 2, kita tambah 1 pesertanya, 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi sekarang pesertanya ada berapa? Ada 10 ya. Di sini kita tambahkan. Ada 10 peserta, di sini 6, 7 dan seterusnya. Nah, di sini datanya sekarang adalah genap. Ya, datanya genap, maka kita gunakan ini untuk menentukan letak mediannya ya. Kita tulis di sini ya, untuk data genap letak mediannya ini letak ya. Letaknya adalah data ke n per 2 ditambah, oh ini ada keliruan ya, saya harus merevisi ini, seharusnya ini X ya, sorry, nanti slide-nya saya perbaiki. Data ke n per 2 ditambah data ke, ya ini X, n per 1 yang benar seperti ini, dibagi 2. Jadi ini X n nya tadi 10 ya, 10 bagi 2 ditambah data ke 10 bagi 2 tambah 1 dibagi 2, berarti yang ini X data ke 5, yang ini 10 bagi 2 kan 5 tambah 1 data ke 6. Jadi data ke 5 tambah data ke 6 dibagi 2 ya. Data ke 5 1 2 3 4 5. Data ke 6 1 2 3 4 5 6. Ini ya. Ya, 9 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 9. Jelas ya? Sama ini langsung ya, diambil tengahnya ya. Data ini 5 dibagi 2, maka tengah-tengahnya ini 9 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 9. Sama ya. Jadi itu untuk menentukan nilai median. Nah, ini adalah untuk median data tunggal ya. Data tunggal atau data terurut. Data tunggal atau data terurut itu biasanya datanya bentuknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah data berkelompok ya. Ini data berkelompok atau data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi ya. Jadi untuk data berkelompok seperti ini ya. Cara menentukan mediannya adalah dengan menggunakan rumus ini. ME sama dengan LME ditambah P dikalikan N per 2 dikurangi F dibagi F ya, dikurangi F besar dibagi F kecil. LME sendiri adalah batas bawah kelas median. Nah, batas bawah kelas median itu apa? Ya, ujung bawah dikurangi 0,5. Ujung bawah mana? Ujung bawah itu sini ya. Ya, jadi ujung bawah kelas median dikurangi 0,5. P-nya adalah panjang interval ya, atau lebar interval kelas median. F adalah frekuensi kumulatif kelas terdekat sebelum kelas median, dan F kecilnya adalah frekuensi kelas median. Baik, kita lihat contohnya di sini. Nah, langkah pertama yang paling penting adalah bagaimana kita bisa benar menentukan kelas median ya. Jadi menentukan kelas median ini menjadi sangat penting, karena kalau kita keliru menentukan kelas mediannya, maka nanti semuanya akan keliru karena interval yang akan kita hitung menjadi keliru ya. Maka yang pertama adalah menentukan kelas median. Bagaimana menentukan kelas median? Ya, kelas median adalah kelas yang memuat data ke n per 2. Ya, di sini. Kelas median adalah data yang memuat n per 2. Jelas ya? N-nya di sini adalah berapa? Kita lihat N-nya adalah 50. Maka n per 2-nya adalah 25. Jadi kita kelas mediannya adalah interval yang memuat data ke 25. Itu kelas mediannya. Nah, di mana itu kelas median? Nah, kita hitung. Interval pertama memuat data ke 1 sampai 7 ya. Berarti data ke 25 belum masuk ya. Kita lanjut ke interval kedua. 7 tambah 5 12. Apakah sudah masuk data ke 25? Data ke 25 masuk?
Belum juga. Maka turun lagi. 7 tambah 5 itu 12. 12 tambah 9 itu berapa? 12 tambah 21 ya, 21. Data ke 25 belum masuk juga. Ya, karena yang kita butuhkan data ke 25. Nah, kita turun satu interval lagi di sini. Jadi 21 di sini 31. Berarti interval data ke 25, data ke n per 2 masuk dalam interval ke 4. Ya, jelas ya. Jadi kelas median itu adalah kelas, interval kelas yang memuat data ke n per 2. Jadi patokannya adalah ini, memuat data ke n per 2. Oke, kalau kita sudah ketemu kita bahwa kelas medianya ada di interval keempat. Ya, nanti di blok gitu ya, diberi garis. Kalau sudah ketemu maka kita akan menentukan LME. LME tadi adalah batas bawah kelas median. Gimana cara menghitungnya? Adalah ujung bawah dikurangi 0,5. 63 kurangi 0,5 sama dengan 62,5 ya. Kemudian P itu adalah lebar intervalnya. Ini lebarnya berapa? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 10 ya. Atau mudahnya ya dikurangi saja ujung bawah kelas interval sebelumnya, sesudahnya dikurangi ujung bawah interval sebelumnya. 43 kurangi 33, 10 juga bisa ya. F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif itu jumlah dari frekuensi sebelum kelas median. Kelas median adalah tadi di sini ya, interval keempat. Nah, frekuensi kumulatif sebelum maka 7 ditambah 5 12, 12 tambah 9 21. Ya, jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian F kecil, frekuensi kumulatifnya kelas median 10 ya. Oke, maka kita hitung medianya sama dengan LME 62,5 ditambah 10 P-nya dikalikan N per 2, 50 per 2 dikurangi 21 dibagi 10. Ya, kita operasikan dulu yang ini ya, jangan 62,5 tambah 10 nanti hasilnya beda ya. Kita kalikan dulu. 50 kurangi 2 25. 25 kurangi 21 4. Ini karena sama antara pembilang dan menyebut bisa kita sederhanakan ya, kita coret. Maka di sini tinggal ditambah 4 ya. 62,5 tambah 4 66,5. Ya, itu mencari median untuk kelas untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu kuartil ya. Kuartil. Kalau tadi median adalah suatu nilai yang membagi dua bagian sama besar, maka kuartil adalah suatu nilai yang menjadi 4 bagian yang sama banyak dari kelompok. Ingat yang telah diurutkan. Ya. Di sini datanya kita urutkan X1 sampai Xn. Ya, 1 sampai Xn. Nah, posisi K2 itu sama dengan ME, dia membagi 2. Nah, K1 itu sebelah kiri dibagi 2, K3 bagi 2 lagi ya. Jadi nanti menjadi 4 bagian sama besar. Kalau di persentase ya masing-masing bagian 25%. Nah, menentukan nilai kuartil, di sini nanti kita akan mencari K1, K2 dan K3. Ya. Maka letak KI itu adalah XI N plus 1 dibagi 4. I-nya 1, 2, 3 ya. Karena kan K1, K2, K3 saja, hanya ada 3 kuartil. Nah, kita lihat untuk data berkelompok ya, atau data yang disajikan dalam bentuk bukan terurut ya. Data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya ini. Di sini nilai hampir sama dengan kuartil, yang membedakan adalah nanti di sini. Ya, yang ini tentunya menentukan kelas intervalnya ya, tapi yang adalah ini. Kalau tadi median N per 2, kalau ini nanti menyesuaikan dengan kuartilnya. Kalau K1 ya ini 1 N per 4. Kalau 2 ya 2 N per 4. Kalau K3 ya 3 N per 4. Seperti itu. Di sini LK1 adalah batas bawah kelas
kuartilnya yang kita cari, P-nya adalah panjang intervalnya, sama F besarnya adalah frekuensi kumulatif kelas terdekat sebelum kelas kuartil.